Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel kami Ariadin. Kali ini saya akan membagikan video pembahasan tryout SKB CPNS PGSD yang beberapa hari yang lalu saya sudah membagikan video 30 soal pedagogik beserta peringkatnya. Kali ini di part 2 yaitu tentang PKN dan Bahasa Indonesia. Untuk pelajaran lainnya, matematika, IPA, dan IPS, nanti di video-video selanjutnya. Jadi, jangan lupa untuk tetap tekan tombol subscribe dan loncengnya untuk mengetahui update-update video terbaru. Hari ini sudah tanggal 12 Agustus, kurang lebih sekitar 20 hari lagi SKB CPNS akan dimulai. Jangan sia-siakan kesempatan ini, tetap belajar dan berdoa dan selalu semangat. Semoga tahun ini bisa menjadi ASN. Amin. Baik, kali ini kita lanjut ke nomor 31, yaitu lanjutan dari pedagogi kemarin nomor 1 sampai 30. Mari kita mulai. Soal nomor 31, ukuran baik dan buruk dalam pandangan moralitas modern juga didasarkan penalaran atau rasio, tetapi masih dapat digugurkan oleh 31 jawabannya B, yaitu fakta empiris. Jadi, moralitas modern, penalaran atau sebagai rasio, tetapi semua itu dapat diputuskan atau digugurkan jika ada fakta empiris. Soal nomor 32, konsep pemikiran tentang moralitas yang bersifat naturalistik adalah jawabannya yaitu yang D, berdasarkan pengalaman hidup duniawi atau alami karena bersifat natural atau alami. Soal nomor 33, contoh perangai atau perbuatan yang melanggar norma agama, norma moral, dan sekaligus norma hukum adalah sebagai berikut kecuali. Ini sudah jelas jawabannya yang D karena kecuali suka berprasangka jelek kepada orang lain. Kalau yang A ini membuka praktek aborsi, ini jelas melanggar norma agama, norma moral dan hukum, menghina orang yang cacat fisik juga seperti itu, suka membeli barang-barang hasil curian juga melanggar norma agama, norma moral dan norma hukum. Jadi ini sudah jelas kecuali yang D, suka berprasangka jelek kepada orang lain. Soal nomor 34, contoh sikap atau perbuatan yang melanggar norma agama dan norma moral, tetapi tidak melanggar norma hukum adalah yang A, mencoba bunuh diri. Karena norma hukum kalau bunuh diri kan tidak ada di norma hukum. Misalnya orang yang mencoba bunuh diri tetapi tidak jadi atau ketahuan sama orang lain, tapi kan tidak dihukum. Tetapi dari segi norma agama dan norma moralnya dia kan melanggar seperti itu. Nomor 35, dilihat dari segi mengikatnya antara nilai dan norma. Dapat dikemukakan bahwa norma itu lebih mengikat dibanding nilai. Jadi norma itu lebih mengikat. Norma itu apa? Atau norma kan kebiasaan atau aturan yang ada di sekitar kita. Kalau kita biasanya ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Ada sanksinya sendiri-sendiri, jadi seperti itu. Soal nomor 36, ketaatan pada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat ditunjukkan melalui sikap atau perilaku antara lain A. Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin di sekolah tempat mengajar. Ini taat pada norma yang berlaku di masyarakat. Nah ini kan tidak pas jika memang waktunya tepat. Kalau tidak tepat berarti kan tidak pas seperti itu. Memberikan sesuatu kepada orang lain kendati bukan haknya, ini juga tidak pas. Memberi sedekah kepada peminta, nih minta secara selektif, ini juga tidak pas. 37, suatu nilai yang dijunjung tinggi oleh suatu kelompok masyarakat, misalnya gotong royong di dalam membersihkan lingkungan, dapat menjadi norma apabila telah dibakukan. Jadi norma itu atau adat istiadat atau tingkah laku atau suatu nilai itu jika
sudah dibakukan maka akan menjadi norma dalam suatu masyarakat atau lingkungan tersebut. Soal nomor 38, materi yang relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menguasai konsep tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah A. Perbedaan prinsip kedaulatan rakyat dan hukum. B. Pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. C. Fakta penggusuran pedagang kaki lima. D. Pilar demokrasi Pancasila. Ini sudah jelas karena tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Tentunya jawabannya materi yang tepat yaitu pilar demokrasi Pancasila. Soal nomor 39, nilai-nilai Pancasila yang bersifat objektif adalah A. Hasil penilaian dari hasil pemikiran bangsa Indonesia sejak nenek moyang kita. B. Nilai yang terkandung di dalamnya bersifat abstrak, umum, dan universal. C. Nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan. D. Petunjuk hidup yang paling sesuai bagi bangsa Indonesia. Jadi yang bersifat paling objektif adalah nilai yang terkandung di dalamnya bersifat abstrak. Abstrak itu tidak dapat dilihat, tapi dapat dirasakan, umum dan bersifat universal itu secara luas. Jadi seperti itu. Soal nomor 40, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan titik-titik kepala daerah. Tentu saja kewajibannya semua kepala daerah, tidak hanya kepala daerah, aparatur sipil negara pun harus memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini sudah final. Soal berikutnya, soal 41, setiap warga negara memiliki HAM yang sama. Berikut ini adalah perilaku yang termasuk pelanggaran HAM, kecuali yang D. Memberi penghargaan kepada sang juara. Ini jelas membantu korban kecelakaan, perilaku yang termasuk pelanggaran HAM. Nah, ini alasannya mengapa tidak A. Membantu korban kecelakaan, kan kita tidak tahu korban kecelakaan itu nanti yang cedera apanya. Kalau bukan orang medis nanti bisa terjadi kesalahan. Jadi membantu korban kecelakaan itu juga bisa melanggar HAM orang lain. Melecehkan orang di muka umum ini jelas menjatuhkan hukuman kepada penjahat. Ini walaupun ini juga benar, tapi kan juga memiliki HAM yang sama, ada HAM yang dilanggar juga. Jadi kalau yang memberikan penghargaan kepada sang juara ini sudah jelas tidak melanggar HAM yang satu dengan HAM individu yang lain. Bentrokan yang timbul karena persoalan SARA harus dihindarkan dan hal ini tidak sejalan dengan nilai moral Pancasila terutama sila kedua dan ketiga, yaitu kedua kemanusiaan yang adil dan beradab ini. Yang ketiganya persatuan Indonesia karena SARA tadi. Jadi yang pas itu kalau kelima ini kan kesejahteraan lebihnya. Keempat ini lebih ke demokrasi. Jadi yang paling tepat kedua dan ketiga. 43 Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur kebebasan berorganisasi. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hal ini tertuang dalam pasal yaitu yang D28E. Untuk lebih jelasnya ini saya buka di webnya DPR RI. Ini isinya, jadi bisa dilihat ini 28E. Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Pasal 28E ayat 2, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 28E ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kalau dilihat di sini kan ini berarti 28E ayat 3. Kalau yang 28F tadi isinya setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Kalau 27 ini tentang hukum ini sudah jelas. Pasal 27, segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ini 27 ini tentang hukum dan pembelaan negara, ini pasal 27 ayat 3. Kalau yang pasal 29 tentang agama, ini pasal 29 ini tentang agama. Kalau yang 27 tadi warga negara dan penduduk, tapi lebih ke hukum. Jadi kalau yang pasal 29 ini tentang agama, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 2-nya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Kita lanjutkan ke soal 44. Intisari bentuk negara Republik Indonesia menurut ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara Indonesia adalah negara kesatuan. Bentuk negaranya NKRI itu sudah final. Jadi seperti itu. Bentuk negaranya ini ya. 45, melihat kedudukannya. Maaf ini saya ulangi, berarti di 44 ini sudah terakhir, soal terakhir pembelajaran atau pelajaran PKN. Karena dalam tryout ini 30 soal pedagogik, 70 profesional. Nah, 70 profesional ini terdiri dari 5 mata pelajaran PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS. Itu berarti 70 bagi 5, setiap mata pelajaran 14 soal. Jadi ini tadi 31 sampai dengan nomor 44 ini PKN. Untuk nomor 45 ini kita sudah mulai di pembelajaran Bahasa Indonesia. Mari kita lanjutkan. Melihat kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia mempunyai fungsi sebagai bahasa nasional, ya ini kuncinya, yaitu yang C, alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Pembahasannya ini lihat sebagai bahasa nasional ini ya. Lambang jati diri, lambang kebanggaan bangsa, alat pemersatu berbagai masyarakat yang mempunyai latar belakang etnis, sosial, budaya, serta bahasa daerah yang berbeda, alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Jadi ini bahasa nasional. Kalau bahasa negara ini berarti ABD ini sebagai bahasa negara. Kalau sebagai nasional kedudukannya ada fungsinya ada 4 ini. Soal 46, bahasa Indonesia yang baku mendukung 4 fungsi bahasa kecuali yang A, fungsi persamaan, karena 4 fungsi bahasa tadi, bahasa baku mendukung 4 fungsi bahasa. Yang pertama fungsi pemersatu, ini jelas. Yang kedua fungsi pemberi kekasan atau identitas. Yang ketiga fungsi pembawa kewibawaan. Dan yang keempat fungsi sebagai kerangka acuan, sebagai acuannya. Soal nomor 47, tahap pemerolehan bahasa anak yang bisa diucapkan anak, mam, pa, merupakan pemerolehan bahasa anak pada tahap 1 frase, B holofratis, C ujaran telegrafis, D tahap 2 kata. Jawabannya yang B holofratis. Penjelasannya ini tahap 1 kata. Jadi holofratis ini sama artinya dengan tahap 1 kata. Kalau ini kan 2 kata yang D. Tahap ini berlangsung ketika anak berusia antara 12 dan 18 bulan. Ujaran-ujaran yang mengandung kata-kata tunggal diucapkan anak untuk mengacu pada benda-benda yang dijumpai sehari-hari. Pada usia ini, sang anak sudah mengerti bahwa bunyi ujar berkaitan dengan makna dan mulai mengucapkan kata-kata yang pertama. Itulah sebabnya tahap ini disebut tahap 1 kata, 1 frase atau kalimat, yang berarti bahwa 1 kata yang diucapkan anak itu merupakan satu konsep yang lengkap. Misalnya mam, itu artinya saya minta makan. Pa, saya mau papa ada di sini, seperti itu. Di bawah ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa anak, kecuali
A. Faktor biologis, B. Faktor motivasi, C. Faktor intelijensi, D. Faktor orang tua. Ini pembahasannya di ini. Faktor yang mempengaruhi pemberian bahasa anak ini ada 1, 2, 3, ada 4. Jadi faktor orang tua ini tidak termasuk dalam faktor pemerilaan bahasa anak. Yang pertama faktor biologisnya, faktor lingkungan sosial. Jadi kalau orang tua itu tidak begitu terpengaruh, tetapi lingkungan sosialnya sebagai tempat berkomunikasi. Bisa juga orang tua, keluarga, teman, kerabat itu juga bisa. Faktor intelijensi, faktor pikiran, faktor motivasi untuk belajar juga sama. Soal nomor 49, di bawah ini yang termasuk dari morfem terikat adalah yang B, ber. Pembahasannya morfem terikat adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kata. Morfem terikat baru makna setelah bergabung dengan morfem lain yang merupakan morfem bebas. Jadi morfem ber, di, atau me sebagai morfem terikat baru bermakna apabila muncul bersama morfem lainnya seperti pada kata berlari, dilihat, memandang. Jadi terikat itu tidak mempunyai arti atau tidak bisa berdiri sendiri. Dia mempunyai arti jika telah bergabung dengan morfem yang lain atau morfem bebas. Morfem bebas berarti kebalikannya dengan morfem terikat, berarti mempunyai arti tersendiri. Soal nomor 50, Udin tertidur ketika belajar matematika. Kalimat di samping merupakan jenis kalimat A. Majemuk, B. Majemuk setara, C. Majemuk bertingkat, D. Majemuk campuran. Ini saya memberikan di tryout SKP PGSD ini karena saya ada pengalaman sendiri bahwa pada saat saya ikut SKP dulu, saya masih ingat ada satu soal tentang kalimat majemuk. Ini silakan dipelajari. Jadi pembahasannya kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat tunggal yang salah satu unsurnya diperluas sehingga membentuk pola baru. Ciri-ciri kalimat ini adalah memiliki induk kalimat dan anak kalimat. Udin tertidur ketika belajar matematika. Jadi ini ada induk kalimat dan anak kalimatnya. Kalau dipisah juga bisa Udin tertidur, Udin belajar matematika. Nah, ini seperti itu. Nah, ini soal 51 ini juga saya ingat betul ada kalimat denotatif dan konotatif itu di soal SKB saya tahun lalu, tahun 2018. Di bawah ini yang merupakan kalimat denotatif adalah A. Wanita itu dijadikan kambing hitam oleh seseorang. B. Lydia merupakan tangan kanan di perusahaan itu. C. Aku tidak akan angkat tangan sebelum keinginanku tercapai. Yang D. Pak Lukman menyembelih kambing hitam yang berkualitas baik. Nah, ini pembahasannya. Makna denotatif itu, jadi ini tadi nomor 51, jawabannya yang D. Pembahasannya makna denotatif adalah makna yang dikandung sebuah kata secara objektif. Makna denotatif disebut juga makna konseptual, makna denotasional, atau kognitif. Makna denotatif sering juga disebut dengan makna sebenarnya. Misalnya uang muka, persekot, panjar sama artinya dengan uang tanda jadi. Jadi kambing hitam, nah kambingnya ini berwarna hitam, ini jelas makna sebenarnya. Beda dengan ini, dijadikan kambing hitam. Berarti apa ya? Berarti dituduh tangan kanan, berarti orang kepercayaan, angkat tangan. Aku tidak akan angkat tangan, berarti menyerah. Kalau makna konotatif, makna yang ditimbulkan oleh pendengar atau pembaca dalam merespon suatu stimulus. Dalam respon itu terkandung nilai-nilai stimulus. Dalam respon itu terkandung nilai emosional dan evaluatif, akibatnya muncullah nilai rasa terhadap penggunaan atau pemakaian kata-kata itu. Jadi bukan makna yang sebenarnya mempunyai arti lagi seperti itu. 52. Perkataan Ani sungguh pedas. Kalimat di samping merupakan perubahan makna yaitu ini sinestesia, B. Peyorasi, C. Ameliorasi, D. Generalisasi. Pembahasannya sinestesia. Sinestesia adalah
perubahan makna yang terjadi akibat pertukaran tanggapan dua indera yang berbeda. Jadi pedas ini biasanya diidentikan dengan indera pengecap atau lidah. Ini dengan kata-kata seperti itu. Contohnya ini, setelah meraih gelar juara namanya harum sekali. Ini pendengar ke pencium. Jadi pendengar kan meraih gelar namanya harum sekali. Kita mendengarkan tapi kembali ke pencium. Perkataan ini sungguh pedas. Pendengar ke perasa. Seperti itu. Nanti ini untuk pembahasan sinestesia, jadi perubahan makna yang terjadi akibat pertukaran tanggapan dua indera yang berbeda. Nanti untuk peorasi, ameliorasi, generalisasi, mungkin insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya atau di video-video selanjutnya. 53. Kegiatan membaca yang berusaha memahami keseluruhan isi bacaan secara mendalam, sambil menghubungkan isi bacaan itu dengan pengalaman maupun pengetahuan yang dimiliki pembaca tanpa diikuti gerak lisan maupun suara. Ini sudah jelas, jawabannya yang C, membaca dalam hati. Membaca teknik pada dasarnya sama dengan membaca nyaring. Membaca nyaring itu yang membaca seperti biasa. Membaca cepat, membaca yang dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat dan cepat untuk memahami isi bacaan secara garis besarnya saja. Membaca kreatif atau dictionary of reading merupakan proses membaca untuk mendapatkan nilai tambah dari pengetahuan yang baru yang terdapat dalam bacaan lewat jalan mengidentifikasi ide-ide yang menonjol atau mengkombinasikan pengetahuan yang sebelumnya pernah didapatkan. Jadi untuk 53 ini sudah fix jawabannya yang C, yaitu membaca dalam hati. 54. Kegiatan mendengarkan bunyi baik bunyi non-bahasa dan bunyi bahasa dengan penuh pemahaman, perhatian, apresiasi, serta interpretasi dengan menggunakan aktivitas telinga dalam menangkap pesan yang diperdengarkan untuk memperoleh informasi dan memahami isi yang disampaikan bunyi disebut. Ini dari menangkap pesan, aktivitas telinga. Ini berarti jawabannya sudah jelas. Berarti yang B, yaitu menyimak. Kan membaca tidak mungkin, menulis tidak mungkin, berbicara juga tidak mungkin. 55. Karangan yang berusaha menerangkan, menguraikan atau menganalisis suatu pokok pikiran yang dapat memperluas pengetahuan dan pandangan seseorang disebut deskripsi, narasi, argumentasi, eksposisi. Pembahasannya, ini jawabannya yang D. Pembahasannya deskripsi adalah pelukisan atau penggambaran melalui kata-kata tentang suatu benda. Seakan-akan orang yang membacanya itu juga ikut merasakan di sana, walaupun tidak pernah langsung merasakan. Maksudnya langsung, walaupun orang tersebut tidak langsung pergi ke sana, tapi sudah misalkan di tempat wisata mana gitu pantai, walaupun kita tidak pergi ke sana tapi deskripsi itu kita seakan-akan sudah berada di sana, seperti itu. Narasi atau kiasan merupakan corak tulisan yang bertujuan menceritakan rangkaian peristiwa atau pengalaman manusia atau tokoh berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu. Argumentasi adalah tulisan yang berisi atas paparan alasan dan pendapat untuk membuat suatu kesimpulan. Soal berikutnya nomor 56, di bawah ini merupakan ciri-ciri surat resmi kecuali menggunakan kop surat, ini jelas surat resmi, penggunaan ragam bahasa resmi, ini juga ciri surat resmi, menggunakan salam pembukaan dan penutup yang lazim, ini ciri surat resmi. Berarti yang kecuali adalah yang tidak ada nomor surat, karena surat resmi itu pasti ada nomor suratnya, seperti itu. Soal nomor 57, di bawah ini merupakan ciri sastra baru, proses perkembangan dinamis. Bahasa yang digunakan klise, C. Anonim, D. Tema karangan bersifat fantastis. Jadi, ciri sastra baru itu perkembangannya dinamis atau berkembang terus, tidak statis. Ini pembahasannya, sastra baru adalah karya sastra yang telah dipengaruhi oleh karya sastra asing sehingga sudah tidak asli lagi.
Ciri dari sastra baru adalah sebagai berikut. Pengarang dikenal oleh masyarakat luas. Bahasanya tidak klise. Proses perkembangan dinamis. Tema karangan bersifat rasional, bersifat modern, dan masyarakat sentris. 58 jenis puisi baru diantaranya adalah syair, gurindam, himne, karmina. Dalam Damayanti 2013 halaman 78 mengungkapkan jenis puisi baru berdasarkan isinya dibedakan menjadi beberapa macam seperti berikut: balada, himne, ode, epigram, roman, elegi, dan satire. Jadi ini jenis puisi, berarti syair, gurindam, dan karmina ini adalah jenis puisi lama. Ini berarti ada 28 soal PKN dan Bahasa Indonesia, ini di nomor 58 berarti soal terakhir dalam Bahasa Indonesia. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Dan sebelum saya akhiri, jangan lupa subscribe channel saya untuk mengetahui update-update soal berikutnya. Dan tetap semangat dalam belajar. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.